Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran ala ni'amillah, salatu wassalaman ala rasulillah, amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan video kali ini kita akan mengabarkan tentang berita Tempo dulu. Tahun berapa itu? Sekira tahun 1920. Jadi jauh sebelum Indonesia merdeka. Belum ada Indonesia, masih Nusantara, masih dijajah oleh Belanda. Jepang pun belum ada, karena Jepang nyampe ke Indonesia itu tahun 41, 42. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka pada zaman-zaman itu Pak Alwi atau Khabib Yaman itu sedang hidup enak. Betul? Kok bisa sedang hidup enak? Ya iyalah. Kenapa? Ya karena anak kesayangannya Belanda, hidup berdampingan dengan Belanda. Maka waktu itu kastanya adalah golongan kedua setelah Eropa. Jadi bosnya adalah Eropa, Belanda, Inggris. Orang-orang Eropa yang ada di Indonesia ini menjadi menak, menjadi bos, menjadi tuan. Namanya juga penguasa, penjajah. Mereka lah yang ngatur-ngatur, yang menentukan nasib yang dijajahnya. Siapa? Ya orang-orang pribumi Nusantara. Orang-orang Sunda, orang-orang Jawa, orang-orang Madura, orang-orang Bali, orang-orang Batak, orang-orang Aceh, orang-orang Nias, Kalimantan, Sulawesi, dan seluruh kepulauan Nusantara. Mereka dijajah, ditindas habis-habisan, dieksploitasi hartanya, tenaganya, pikirannya demi menghamba kepada Belanda atau Londo. Dan Londo ini pinter. Orang-orang pribumi Nusantara yang ingin memberontak, yang tidak kerasan, tidak betah dijajah, itu kan banyaknya adalah orang muslim, kiai-kiai, santri-santri, tokoh-tokoh agama, haji-haji. Mereka kebanyakan tidak kerasan, tidak betah dijajah itu, sehingga banyak diantaranya melakukan pemberontakan atau perlawanan terhadap Belanda. Maka Belanda ini sedikit pusing bagaimana mengatasinya. Nah, menurut penasihat Belanda Snok Horgrun, ini orang Indonesia itu takluknya sama orang Arab, hormatnya sama orang Arab, dan lebih hormat lagi pada keturunan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kalau kita datangkan orang-orang Arab ke Indonesia? Maka ditemukanlah orang-orang Yaman yang memang dalam tanda kutip ngebet pengen ke Indonesia. Kenapa? Menurut Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya, mereka adalah orang-orang yang hijrah, pengen banget keluar Yaman karena ada konflik di negaranya, pengen cari keamanan, cari penghidupan, pengen menyelamatkan diri lah begitu. Maka orang-orang yang ngebet pengen keluar dari Yaman ini bertemulah dengan Belanda, gayung bersambut, begitulah kira-kira. Satunya pengen keluar negeri, satunya pengen merekrut. Ya sudah, diberangkatkanlah orang-orang Yaman ini ke Nusantara dengan tujuan adalah untuk memperlemah atau mengatasi gejolak pemberontakan muslimin Nusantara di tanah air ini. Maka supaya lebih mantap lagi, orang-orang Arab Yaman ini diberi titel Habib atau keturunan Nabi. Maka setelah sampai di bumi Nusantara, diperkenalkanlah kepada warga, hei warga Nusantara, inilah orang Arab Yaman yang akan mengajari agama kepada kalian. Mereka adalah orang-orang suci, mereka adalah orang-orang terhormat. Padahal di negaranya gembel, kesusahan, kocar kacir, cari penghidupan akibat perang itu. Tetapi dibungkus oleh Belanda dengan bahasa-bahasa kemuliaan. Ini orang mulia, ini keturunan Nabi, maka ikutilah petunjuknya, ikutilah petuahnya, ikutilah nasihatnya.
Maka ditempatkanlah orang-orang Yaman itu di kantong-kantong pribumi muslimin Nusantara untuk mengajarkan agama, untuk memahamkan kepada warga-warga Nusantara bahwa Belanda adalah tuan yang baik. Belanda tidak akan berbuat zalim kepada kalian. Belanda akan mengurus kalian. Belanda tidak akan menghambat agama kalian. Nah, salah satu di antaranya adalah Habib Utsman bin Yahya itu. Jadi dibuat enak Habib Utsman bin Yahya itu, difasilitasi, apa maunya dituruti. Yang penting bisa mempengaruhi warga muslimin pribumi Nusantara agar nurut kepada Belanda, agar tidak memberontak lagi. Dan yang lebih parah lagi, Habib Utsman bin Yahya memfatwa bahwa yang melawan Belanda adalah bugot atau pemberontak negara yang harus diperangi, bahkan harus dibunuh. Waduh. Ini yang menyakitkan. Nah, Habib Utsman bin Yahya dan kroni-kroninya, konco-konconya yang banyak itu di Indonesia melakukan dakwah Islam, artinya dakwah menuju kepada kemuliaan diri, menuju pada menyetujui Belanda sebagai pemerintahan, nurut kepada Belanda. Itulah dakwah mereka. Sehingga terjadi patronasik, sebuah simbiosis mutualisme antara Habaib Ba'alwi dengan Belanda. Habaib Ba'alwi diuntungkan dengan perannya di dalam negeri Nusantara sebagai orang mulia, disanjung-sanjung, dipuja-puja sebagai keturunan Nabi. Belanda diuntungkan karena pemberontakan itu otomatis menurun, drastis, bahkan hilang. Semua nurut kepada Belanda atas ajaran-ajaran atau fatwa daripada Habib-Habib yang ada ini, terutama Habib Utsman bin Yahya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka yang ada di Indonesia ini dijadikan kelas kedua, bukan yang dijajah, tetapi yang membantu penjajah. Jadi semacam asisten lah begitu. Kelas pertama Eropa, kelas kedua Arab atau Yaman atau Habib atau juga Cina. Baru kelas ketiganya adalah warga asli pribumi Nusantara yang mereka sebut inlander. Nah, ini yang ditindas habis. Maka sejak saat itu kehidupan para Habaib Ba'alwi itu, leluhurnya, nenek moyangnya tidak pernah menderita, tidak pernah disiksa Belanda, tidak pernah dihina-hina, tidak pernah dipenjara karena memberontak. Tidak pernah ada cerita perjuangan melawan Belanda dari mereka. Wong koncone dewe, patronnya, masa ada kisah perjuangan melawan Belanda? Ya tidak mungkin ada. Dan yang lebih membekas lagi, yang lebih tertanam dalam kejiwaan Habaib Ba'alwi adalah tradisi dimuliakannya itu. Sejak kedatangan mereka di Indonesia sudah dimuliakan, sudah dielulukan, sudah dianggap sebagai ras paling suci, paling mulia, paling dihormati. Maka sejak saat itu mereka hidup dalam kemuliaan, kehormatan, difasilitasi oleh Belanda, dipromosikan oleh Belanda, diagung-agungkan oleh Belanda, supaya warga pribumi Nusantara pun ikut mengagung-agungkannya. Mantap. Dan masa-masa itu ya Habaib Ba'alwi sudah merasa tinggi hati, sudah merasa paling mulia. Maka tidak heran sebuah majalah membahas Ba'alwi juga. Jadi judulnya adalah I'tiqad al-Ba'alawi, tentang ketinggian dan bahaya-bahaya i'tiqad itu. Jadi pandangan Ba'alwi bahwa mereka adalah golongan yang mulia, yang suci, keturunan Nabi, itu diprotes atau dikritik oleh warga pribumi Nusantara sendiri lewat tulisan. Tentang bahaya yang ketiga, ini masih tulisan ejaan lama ya, belum EYD, ejaan yang disempurnakan. Kita bacakan. Syahdan, yang kita maksudkan dengan bahaya yang ketiga ini ialah bahaya yang menimpa dan yang akan mengenai sesuatu umat atau golongan dan partai yang menetapi serta mengakui sahnya pengakuan kaum Ba'alawi di atas. Marilah kita kupas bahaya tersebut sampai dapat dilihat dengan dua mata
dan dipegang dengan kedua tangan agar supaya selamat kita dari buahnya dan bekasnya yang pahit dan berbaksil, beracun kali ya. Sesuatu umat atau golongan yang sudah berkepercayaan dan berkeyakinan bahwa kaum Ba'alawi adalah satu golongan yang lebih mulia, yang harus dihormati lebih dari lain-lain golongan di atas muka bumi ini karena turunannya saja, maka umat atau golongan itu tidak akan mendapat kemajuan di dunia dan akhirat, sebab tidak akan dapat menyusul kemuliaannya dan tidak akan mendapat kehormatan seperti kehormatannya, apa pula melebihi akan kemuliaan dan kehormatannya itu. Jadi sudah tentu kemajuannya dalam under which pun mereka tidak akan mendapatkan, sebab memang sudah tetap dan ditetapkan oleh agama Islam cara Ba'alawi bahwa tidak boleh berkemajuan dalam under which yang melebihi kemajuan kaum Ba'alawi. Maka selama-lamanya umat atau golongan itu lebih rendah pengertiannya dan under which-nya dari kaum Ba'alawi itu dalam segala apa saja. Kalau kaum Ba'alawi berkemajuan 80%, umat atau golongan yang lain mesti berkemajuan cuma 60% saja. Kalau mereka berkemajuan 60%, yang lain mesti 40% saja, dan begitulah seterusnya. Jadi apabila kaum Ba'alawi tidak berkemajuan alias mundur dan bodoh, tentu umat atau golongan itu mesti lebih mundur dan lebih bodoh pula. Nah, inilah penggalan dari sebuah majalah yang mengkritik Ba'alawi. Jadi Ba'alawi itu ya harus di atas terus. Umat lain, apalagi pribumi Nusantara, harus di bawahnya Ba'alawi. Jadi kalau Ba'alawi 80%, umat lain tidak boleh 90%. Haram hukumnya, melangkahi atau tidak sopan, nanti kualat. Jadi kalau Ba'alawi segitu pencapaiannya, tidak boleh ada lagi yang melebihi Ba'alawi. Kalau Ba'alawi mundur misalnya 60%, umat lain harus lebih mundur lagi 40%. Kalau Ba'alawi bodoh, Ba'alawi tidak sekolah, tidak menguasai ilmu pengetahuan, maka pribumi Nusantara tidak boleh ada yang melebihi Ba'alawi, harus lebih bodoh lagi. Jadi itu kepercayaan iktikonnya Ba'alawi. Jadi mereka harus selalu di atas, tidak boleh ada yang melebihi mereka. Nah, gen merasa mulia ini ternyata sudah ada sejak mereka datang ke Indonesia, dan itu dipelihara dengan prinsipnya itu harus selalu di atas atau harus selalu terdepan. Ini yang menjadi sulit bagi kita sekarang ini untuk merubah watak mereka menjadi tidak mulia lagi, menjadi warga biasa. Itu sulit karena gennya dari dulu memang harus mulia, harus lebih mulia, dimuliakan, disanjung-sanjung, bahkan difasilitasi oleh Belanda, dipuji-puji oleh Belanda, dilindungi oleh Belanda. Maka bagaimana mungkin mereka kerasan atau betah menjadi warga biasa? Tetapi sekarang mereka dipaksa menjadi warga biasa. Tentu sulitnya bukan main. Maka boleh kita perhatikan sampai sekarang pun mereka tidak pernah merasa itu. Tidak pernah merasa sederajat dengan warga pribumi Nusantara, tidak pernah merasa bersalah, tidak pernah merasa sebagai warga biasa. Tetap saja tinggi hati. Maka inilah penyakit yang harus disembuhkan. Penyakit kesombongan, penyakit iblis inilah yang harus disembuhkan, yang sudah merasuk sejak ratusan tahun yang lalu ketika mereka tiba di Indonesia oleh Belanda. Maka yang salah ini Belanda ini. Yang membawa-bawa ke Indonesia, memolesnya sebagai keturunan Nabi, memanjakannya, menjadikannya idola di Nusantara atau di Indonesia, dan terus menerus. Sehingga mereka terlena dalam kesombongan ini, terlena dalam keadaan mulia ini. Ini buah dari perbuatan Belanda ini. Tanggung jawab nih Belanda, hei Belanda menir, tanggung jawab nih, anak bawaanmu ini tidak sembuh-sembuh ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi munculnya Ki Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani menyembuhkan mereka ini ternyata sulit, sudah akut, sudah parah.
butuh waktu bertahun-tahun. Ini kan baru beberapa tahun, mungkin 10 tahun lagi baru mereka bisa menyadari, setelah tidak laku lagi, setelah warga pribumi Nusantara tidak ada lagi yang mereken mereka, tidak ada lagi yang memuliakan mereka, mungkin baru sadar. Tetapi kalau seperti ini, mereka gen merasa mulianya sungguh kuat dari dulu. Bahkan di majalah ini tahun 1920 pun ya sudah dirasakan oleh pribumi Nusantara bagaimana merasa mulianya mereka itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian kilas balik kita kepada sejarah Ba'alwi yang merasa mulia itu. Karena memang sudah sekian ratus tahun di posisi seperti itu, sulit kiranya untuk turun tahta. Maka ada istilah post power syndrome. Jadi mereka yang lama berkuasa itu ketika harus turun itu susahnya bukan main. Bahkan bisa jadi tekanan batin bagi dia, bisa jadi suatu keanehan dan ya kalap, stres, tidak menerima kenyataan dan lain-lain. Mudah-mudahan dengan berjalannya waktu mereka akan sadar, mereka akan menjadi warga biasa dan hidup sama seperti orang pribumi Nusantara yang lainnya, apa adanya, tanpa harus merasa mulia atau merasa berketurunan mulia. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.